Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mendengar dari buku Yesaya yang kedua. Orang mengatakan ini salah satu buku terindah dalam Alkitab. Karena apa? Karena Yesaya yang kedua ini berbicara tentang nyanyian hamba Yahweh, hamba Allah. Isinya itu dari bab 55 sampai 40 itu isinya tentang nyanyian hamba Allah yang setia. Hamba Allah yang tidak menolak, tidak berontak. Hamba Allah yang diam keluh dibawa ke pembantaian. Bagi kita saudara-saudari, gambaran hamba Allah ini adalah gambaran tentang Yesus. Bagi kita orang-orang perjanjian baru, orang-orang Kristen, ini menggambarkan Yesus, tapi bagi orang Israel enggak. Tapi bagi kita ini cocok dengan Yesus. Itulah para penulis awal perjanjian baru melihat Yesus sebagai pemenuhan dari sang hamba Yahweh ini, hamba Allah yang taat. Dia bisa lari seperti ibu tadi mengatakan saya ingin lari. Tapi dia tidak lari. Dia digoda ketika di kayu salib. Jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kami. Turun dari salib. Tapi Yesus tidak. Karena apa? Karena dia hamba Yahweh yang taat. Dia setia, dia taat. Kemudian dalam Injil hari ini saudara-saudari, Yohanes mengatakan, lihatlah anak domba Allah. Yohanes tidak mengatakan apa? Ikut aku. Enggak, dia menunjuk kepada Yesus. Lihatlah anak domba Allah. Saudara, ini bukan hanya gelar liturgis. Setiap kali kita misa, Romo mengangkat, lihatlah anak domba Allah. Bagi kita, gambaran anak domba ini once and for all, sekali untuk selamanya menghapuskan segala korban-korban yang ada. Maka saya tidak bisa mengerti kalau orang Katolik itu sibuk cari ayam. Saya bilang, untuk apa ayam? Harus warnanya putih. Untuk apa? Ya karena katanya harus warnanya putih, Romo. Yesus sudah melakukannya sekali untuk selamanya. Untuk semua, kita tidak butuh lagi korban-korban. Maka bilang ada orang Katolik buka hotel, buka toko, buka restoran. Kemudian dia harus mencaru, ini caru gede. Karena orang dari Jakarta tidak ngerti apa-apa disuruh bilang caru gede. Caru gede itu paling tidak sudah 1, belum lagi kalau yang datang itu beberapa pemangku. Yesus menyederhanakan semua itu, semuanya pada dirinya. Kita tidak butuh lagi caru-caru itu. Bagi kita dialah caru agung, caru gede, menghapus semua korban-korban dalam perjanjian lama. Kita tidak butuh lagi korban. Karena apa? Karena dia sang anak domba. Bukan sekedar gelar liturgis. Dialah pemenuhan hamba Yahweh yang diantar ke pembantaian seperti anak domba yang tidak merengek, tidak ngambek, berontak. Nah, Yesus taat sampai akhir. Itulah iman kita. Dia hamba yang setia. Coba tanyakan kepada diri Anda masing-masing pada saat ini, berapa kali kita ingin lari, berhenti. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita ingin belajar dari Yesus, hamba yang setia. Ada banyak kesempatan kita ingin lari, nyerah dah. Tapi ada banyak saat di mana kita ingin berhenti dan menyerah. Saya percaya Yesus adalah sumber kesembuhanku. Kita sering kali tergoda untuk gampang saja melepaskan iman kita. Hari ini kita diingatkan akan kesetiaan. Yesus dibangkitkan itu bukan karena apa, tapi karena kesetiaannya, ketaatannya kepada Bapa. Itu penulis surat kepada umat Ibrani mengatakan, dia dibangkitkan karena dia taat, dia setia sampai akhir. Kesetiaan itulah yang dilihat oleh Tuhan. Jatuh bangun ini lama dia tidak pernah ke gereja, Romo. Sekarang dia sudah ke gereja jadi prodiakon. Doanya paling lama, Romo.
Dulu padahal ini tidak pernah ke gereja, meceki aja gayanya. Kan bagus dia sudah bertobat ya. Jadi saudara-saudari yang terkasih, kita diajak untuk belajar dari Yesus, hamba yang setia. Kita datang itu kita tidak bawa apa-apa ke dunia ini. Kita nyanyi satu lagu ya, hamba yang setia. Ini ada teman-teman kita yang ikut HSADR ya. Jadi hati yang menyembah ya. Kita datang tidak bawa apa-apa, kita kembali tidak apa-apa, tapi kita punya hati yang menyembah dan setia ya. Sama-sama kita nyanyi. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimanakah ku membalas kasih-Mu? Segala yang ku punya itu milik-Mu, itu milik-Mu. Inilah yang ku punya, sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Semoga kita bisa mempunyai hati seperti Kristus yang setia dan taat.